Sobat Komunikasi, perkenalkan saya Salma Putri Edistin, mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM. Menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi pastinya menjadikan kita dekat dengan yang namanya sosial media. Bagaimana tidak, sosial media merupakan salah satu subjek yang kita amati di ilmu komunikasi. Teman-teman pasti nggak asing sama yang namanya komunikasi massa. Dalam komunikasi massa saat ini, itu melibatkan yang namanya internet dan media sosial, teman-teman. Media sosial ini dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menghantarkan pesan secara tepat, cepat, dan instan. Nah, sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai eh, sarana untuk penyebaran informasi tadi, tetapi juga sebagai ekspresi diri, pencitraan diri, dan tempat berkeluh kesah. Ya pasti kita pernah ya namanya curhat-curhat tipis di media sosial yang kita punya. Tapi teman-teman, di balik penggunaan sosial media yang tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik, ternyata dapat melahirkan fenomena-fenomena negatif seperti cyberbullying, hate speech, doxing, dan akan melahirkan satu fenomena yang jarang dibahas publik yang namanya catfishing. Nah, di sini Salma mau membahas tentang satu fenomena yang namanya catfishing ini, teman-teman. Catfishing sendiri merupakan fenomena memancing kesedihan atau istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan tren di mana seseorang sengaja mengumbar kesedihannya kepada publik agar menjaring simpati publik dan menambah followers. Teman-teman pasti udah nggak asing sama yang namanya Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy ini adalah remaja laki-laki yang mengumbar kesedihannya dengan menangis di sosial media karena ditinggalkan kekasihnya. Aksi menangis di sosial media yang dilakukan oleh Fajar Setbo ini rupanya menarik perhatian publik dan menjadikannya viral. Nah, teman-teman, itu salah satu dari contoh catfishing di dunia maya ya, teman-teman. TikTok menjadi media sosial yang paling banyak digunakan untuk menebar kesedihan. Di Indonesia sendiri, melansir Detik News, terdapat 112,90 juta pengguna TikTok di Indonesia. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua yang paling banyak menggunakan aplikasi TikTok di dunia. Nah, dari angka tersebut juga ditemukan sebuah penemuan oleh Sanjaya, Rasmana, dan Fitri bahwa fenomena catfishing ini meningkat dengan jumlah 15,5% atau setara dengan 27 juta jiwa dibandingkan Januari tahun 2020 lalu. Terus kenapa sih fenomena catfishing ini penting untuk kita bahas? Karena faktanya teman-teman, fenomena catfishing atau perilaku catfishing ini ternyata memberikan dampak negatif loh pada kesehatan mental pelakunya. Catfishing di media sosial awalnya memang mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi para penggunanya. Pada dasarnya, manusia memang memiliki dorongan untuk selalu ingin mendapatkan kepuasan dan perhatian dari orang lain. Tetapi, biasanya mereka tidak menyadari bahwa perilaku curhat di media sosial ini dapat menimbulkan ketergantungan atau addiction. Nah, karena apa? Karena mereka itu selalu beranggapan bahwa curhat-curhat tadi yang mereka lakukan di media sosial itu hanya sekedar membagikan pengalaman mereka. Gak hanya itu teman-teman, ternyata perilaku catfishing ini tanpa disadari juga mengikis ruang privasi bagi para pelakunya. Karena mereka cenderung menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan di media sosial. Jurnal ditulis oleh Rosmalina dan Hairunisa pada tahun 2021 menjelaskan bahwa ketika menceritakan kesedihan di media sosial, tentu tidak hanya dukungan atau respon positif yang akan didapatkan. Bisa saja kita mendapatkan respon negatif. Nah, hal tersebutlah yang akan memperburuk keadaan karena akan menambah depresi pelakunya si catfishing ini. Nah, bahaya banget kan teman-teman, selain menimbulkan kecenderungan untuk kecanduan, kemudian mengikis ruang privasi, dan sekarang juga menambah rasa depresi. Wah, bahaya banget. Nah, terus gimana ya cara kita untuk mengatasi fenomena catfishing ini? Salma punya caranya nih. Yang pertama, berdasarkan penelitian oleh Hamzah dan Putri tahun 2022, literasi digital itu penting untuk dimiliki semua pengguna sosial media. Mereka menemukan bahwa literasi digital itu menjadi sumber yang edukatif dan ampuh untuk mengubah opini dan framing terkait fenomena catfishing. Orang-orang yang memiliki skill literasi digital yang baik cenderung menjauhkan diri dari tren-tren seperti catfishing, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima. Hal ini juga akan mengurangi jumlah simpatisan catfishing di dunia maya, yang harapannya akan
menyebabkan tren set phishing ini juga perlahan akan menghilang. Yang kedua adalah konseling. Penelitian oleh Sajar dan Rasmana serta Fitri pada tahun 2024 menemukan bahwa konseling kelompok pada mahasiswa dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan set phishing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling dengan teknik cognitive restructuring membantu mahasiswa dalam mengurangi stres akademik. Teknik cognitive restructuring adalah sebuah teknik dari terapi kognitif yang melibatkan prinsip-prinsip belajar dalam pikiran. Nah, dengan konseling menggunakan teknik tersebut, mahasiswa dapat menyalurkan semua energi dan emosi negatifnya secara aman tanpa harus mengumbar kesedihan mereka di media sosial. Dan tentunya akan mendapatkan respon positif dari konselor dan privasi mereka yang terjamin. Itu tadi fenomena set phishing di dunia maya. Gimana? Menarik ya? Hayo, siapa di sini yang ternyata masih menjadi pelaku set phishing tanpa disadari? Teman-teman, sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita menjadi model literasi yang baik ya teman-teman. Bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dan Salma tunggu aksimu. Jauhi set phishing dan tingkatkan literasi. Sampai jumpa!